Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini, dan di video kali ini kita akan bahas satu saham lagi ya. Banyak yang request juga di sektor ini, yaitu sektor properti. Dan yang akan kita bahas adalah Pakuwon Jati teman-teman. Kode emitennya Pewon ya. Kita akan bahas saham Pewon. Menurut saya saham Pewon ini adalah salah satu saham properti yang cukup menarik dari sisi recurring income atau pendapatan yang berulang ya, makin lama makin naik. Kita akan bahas lengkap dalam video kali ini. Dan teman-teman sebelum lanjut, boleh kalian subscribe dulu dan tekan loncengnya supaya gak ketinggalan. Let's go, kita bahas saham Pakuwon Jati. Oke teman-teman, kita pindah ke layar monitornya untuk membahas saham Pakuwon Jati. Kode emitennya Pewon. Seperti biasa, disclaimer on dulu bahwa konten ini adalah investment research ya, bukan rekomendasi, tidak ada ajakan jual beli maupun menjatuhkan stakeholder tertentu. Saya kasih judul untuk research background kali ini adalah perusahaan properti dengan pendapatan berulang yang jumbo gitu ya. Nanti teman-teman semoga bisa mendapatkan hint dari research background ini di akhir video ya, setelah kalian melihat dan kita sama-sama bareng menganalisis beberapa hal terkait dengan saham Pewon ini. Sekilas perusahaan seperti biasa, kita mulai dari backgroundnya dulu. Ini adalah perusahaan yang sudah senior teman-teman ya. Dia mulai beroperasi tahun 82, mulai melantai di ISG tahun 89. Jelas dia salah satu pengembang yang top gitu ya, dengan diversifikasi produk mulai dari residensial, kemudian komersial, apartemen maupun perhotelan. Mereka juga mengusung konsep super blok, artinya semua-muanya di situ, pusat belanja, tempat tinggal, ya, kondominium, perkantoran. Jadi Pakuwon Jati ini emiten yang boleh dikatakan sangat sukses di dalam pengembangan konsep super blok ini gitu ya. Kalau kalian anak Jaksel pasti sudah nggak asing lagi dengan yang namanya Kota Kasablanka ya. Kokas ini salah satu mall yang ramai terus di Jakarta. Gandaria City ya, Gancit, Kokas. Kalau di Surabaya, kalian Surabayaan ya, siapa yang nggak kenal Tunjungan Plaza gitu ya. Kayaknya kalau orang Surabaya nggak kenal Tunjungan Plaza, mungkin apa dia nggak pernah keluar rumah sama sekali kali ya. Nggak mungkin, pasti semua orang kenal. Yang di Jakarta aja familiar gitu ya, karena itu mall sangat populer gitu ya. Meskipun mungkin orang belum pernah ke Surabaya, tapi kalau nyebut Tunjungan Plaza ya pasti kenal gitu ya. Nah, ini adalah beberapa portfolionya dia ya. Kalau di Jakarta, Kokas, Gandaria City. Mereka juga baru bangun Pakuwon Mall Bekasi Super Block ya. Setiap hari kalau nganter istri saya ngelewatin sini, bisa sekalian mantau progresnya gitu ya. Mereka juga punya di Jawa Tengah, di Jogja dan Solo. Mereka akuisisi Hartono Mall ya di tahun 2022, rebranding menjadi Pakuwon Mall Jogja. Dan di Surabaya pastinya ya, ini kayak base campnya dia lah ya, Tunjungan Plaza dan teman-temannya di Surabaya. Beberapa portofolio yang mereka punya ini teman-teman, kalau misalkan kalian familiar dengan, kalau di sini sebenarnya semua familiar ya, Tunjungan, kemudian Grand Pakuwon, sebenarnya namanya itu mirip-mirip, jadi mereka mengusung nama Pakuwon di setiap apartemen atau di super bloknya dia ya, Pakuwon Bekasi, Pakuwon Mall Jogja, Kokas ya, mereka pakai istilah nama Kokas, Gandaria City ya, Gandaria City. Tapi kalau yang baru-baru sepertinya mereka selalu menyelipkan embel-embel Pakuwonnya gitu ya. Ini adalah portofolio di Jawa Tengah. Mereka juga punya kerjasama dengan hotel, yaitu Hotel Marriott Jogja. Itu mereka yang punya lisensinya untuk di Jogja. Di sisi hospitality, mereka juga di Sheraton Grand Jakarta, lalu di Four Point ya, Four Point Tunjungan, Surabaya, kemudian di Ascott, dan terakhir di Marriott Jogja. Jadi mereka portofolionya komplit gitu ya, kalau kita nyebut dari mulai pusat belanja, residensial, landed house, apartemen, dan perhotelan gitu ya. Nah, itu tadi sekilas perusahaannya. Sekarang kita masuk ke kinerjanya teman-teman ya. Pertama, biasa, revenue dulu atau pendapatan. Jadi pendapatannya Pakuwon ini di tahun 2022 naik tipis-tipis saja ya, 4,8%. Dan ada di level 5,9 triliun gitu ya. Tapi kalau kita lihat grafik dari revenue-nya Pewon itu bagus sampai ketemu pandemi ya. Dan di pandemi kita bisa ngelihat revenue-nya mereka memang belum setinggi di zaman sebelum pandemi ya. Karena di tahun 2019 mereka sampai 7,2 triliun ya untuk revenue-nya saja. Bagaimana di sisi bottom line, di laba bersih itu ternyata mereka masih punya untung naik 11,3%. Kalau kita lihat di sini ya, dari 1,5 triliun mereka naik menjadi
1,8 triliun untuk laba bersihnya. Kalau kita lihat juga sama ya, di 2018-19 adalah tahun kejayaannya Paewon, di mana mereka mencapai laba sampai 3 triliun lebih ya, 3 triliun lebih. Dan di 2019 itu 3,2 triliun. Di saat ini 2018-2019 harga Paewon itu di kisaran harga 2-3 kali PBV-nya dia ya, sampai akhirnya dia turun ya. Mungkin sejak 2019 dia mulai turun, tapi di 2017-18 nanti kita di belakang ada lihat histori PBV-nya, itu bermain di 2-3 kali PBV-nya Pakuwon Jati. Nah, kita sekarang mau melihat sumber revenue-nya si Pakuwon Jati ya. Tadi kita sudah tahu bahwa dia main di banyak diversifikasi ya. Pertama di pusat belanja dan services, lalu di real estate dan perhotelan. Ternyata kalau kita lihat pendapatan berulang dari Pakuwon Jati itu nominalnya 3,8 triliun ya. Dan pendapatan baru itu 2,1 triliun artinya ya. Dan dari 3 segmen besarnya si Pakuwon Jati, pusat perbelanjaan dan perhotelan itu tumbuh positif. Tetapi sektor real estate ini negatif ya, pertumbuhannya negatif di tahun 2022 kemarin. Dan kalau kita lihat nominalnya dari 5,9 triliun tadi, ya yang biru ini pusat belanja itu mencapai 3 triliun ya, 3 triliun dari 5,9 triliun itu adalah income revenue pusat belanja dan apartemen services. Nah, kita turunin lagi ya, kira-kira mana sih proyek-proyeknya Pakuwon Jati ini yang memberikan sumbangsi paling besar. Kalau kalian baca annual report-nya, mereka langsung state di sini. Kalau di Jakarta yang paling gede revenue itu dari Kota Kasablanka ya. Kota Kasablanka ternyata ngasih sumbangan yang paling gede di wilayah Jakarta. Kalau dari Surabaya yang paling gede adalah Pakuwon Mall ya. Pakuwon Mall ini memberikan revenue paling besar buat Paewon di tahun 2022. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya revenue-nya itu mereka lebih pecah-pecah lagi ya. Ada yang office sales, landed house, kondo, office leasing ya. Tetapi ini yang seru nih. Hotel and service apartemen, retail leasing ini porsinya besar ya, porsinya besar. Kalau kita lihat nih warna biru muda dan biru tua, ini porsinya kalau digabung sekitar 55% ya. Ini padahal sifatnya recurrence karena services ya. Services. Dan selanjutnya kita akan bahas mengenai ekuitas, di mana ekuitasnya Paewon ini makin lama juga makin naik ya, meskipun naiknya pelan-pelan, tapi ROE terakhirnya di level 9%. Nggak terlalu istimewa banget, tapi oke lah ya 9%. Jumlah ekuitasnya juga terlihat cukup bagus, dari 2017 23 triliun, sekarang di level 30,6 triliun. Grafik ROE-nya juga ya oke, seperti anak tangga, mulai naik, tapi kelihatannya mulai agak stuck ya, memang sejak 2019 sampai 2022 kemarin. Rasio hutang bisa dikatakan sehat, dari 0,36 kali, dengan total liabilitas 9 triliun, jangka panjangnya 7 triliun, jangka pendeknya 2,6. Jadi kalau kita lihat, Pakuwon Jati sendiri dalam manajemen utang sangat baik ya. Mereka bukan perusahaan properti yang utangnya banyak, enggak, karena kalau kita lihat DER-nya hanya 0,36 kali saja. Total asetnya juga terus naik ya, seiring dengan kenaikan ekuitas mereka dari 23 triliun di tahun 2022 sudah mencapai 30,6 triliun. Ini pergerakannya juga kalau kita bisa lihat ya naik terus ya, mirip anak tangga, pelan-pelan, tapi memang sejak 2019 tadi ya, pergerakannya nggak terlalu signifikan. Kalau dari sisi profitability, Pakuwon Jati menurut saya salah satu yang profitability-nya bagus. Gross profit margin-nya dia adalah 57% ya. Jadi ini tergolong tinggi untuk sektor properti. Kemudian untuk average, dia bisa dapetin net profit margin-nya adalah 30,8%. Meskipun kalau kita lihat di kuartal terakhir itu menurun ya, menjadi 23,28%. Sektor properti juga bukan sektor yang menghasilkan dividen yang bagus ya, yieldnya terakhir hanya 0,82%. Jadi kalau teman-teman mengharapkan dividen, it's not a good choice ya, mengharapkan dividen dari sektor properti, karena memang sektor properti butuh modal terus ya untuk akuisisi land bank dan development gitu ya. Jadi kecenderungannya labanya diputerin terus. Sedangkan untuk pergerakan harga, Pakuwon Jati year to date baru naik 6,58%. Jadi kalau teman-teman lihat beberapa hari ini naiknya tuh secara year to date baru tipis sekali ya, baru 6,5%. Oke,
Sekarang kita ngomongin masalah valuasinya nih teman-teman. Apakah P1 sekarang dalam posisi yang menarik untuk dibeli secara valuasi min PI 5 tahun? Ternyata dia di ya fair price aja ya, di harga yang wajar. Ya harga yang wajar kita bisa range di sini lah ya, di kisaran 400 sampai 500 itu bolak-balik sideways di sini gitu ya. Dan kalau kita cek lagi ya, pertama dari sisi PBV-nya P1 sekarang 1,27 ya. 1,27. Sekarang kita lihat tadi ya, waktu dia berjaya 2018 itu PBV-nya mencapai 2, sekian kali. Justru P1 itu ketika dia mulai naik ya, malah PBV-nya makin turun sebenarnya ya. 2016-17 itu pendapatannya dibandingkan dengan 18 lebih tinggi 18 ya. Tapi malah di 18 dan 19 mereka mengalami penurunan, dihantam pandemi sampai sekarang akhirnya malah tambah turun. Kalau kita compare enterprise value per EBITDA-nya dia ya, kita dapetin enterprise value di 25,6 triliun. EBITDA-nya kurang lebih 3,28 triliun, artinya di level 7,8 ya. Banyak yang bilang benchmark-nya tergantung teman-teman, bebas ya. Kita juga menyebut 7,81 ini menurut saya juga fair price, 7,8 per 10 ya. Out of 10, kalau 10 di lebih dari 10 kita sebutnya dia over value, kalau 7,8 ya artinya sesuai dengan min PI, dia masih di kisaran fair value-nya teman-teman ya. Next, kita bandingkan dengan kompetitor ya, kita tahu perusahaan properti itu topnya juga banyak selain Pakuwon Jati ya, ada Ciputra, ada Summarecon, ada BSDE ya. Pertama kita lihat dari pair-nya dulu ya, pair-nya P1 ini memang tertinggi dibanding yang lainnya ya, 15,2, dekat-dekat adalah Summarecon, Ciputra 9 dan BSDE 9. Jadi kalau secara valuasi dari pair-nya lebih tinggi Pakuwon dan SMRA ketimbang Setera dan BSDE. Variabel kedua yang kita mulai adalah PBV-nya ya, dan PBV kita lihat bahwa P1 juga ternyata tinggi juga ya. 1,35 berbanding dengan yang lain yang masih di level 1 pas untuk Ciputra, 1 dan 0,67 untuk BSDE. Jadi BSDE ini tertinggal sekali ya dibandingkan dengan yang lainnya. Kapan-kapan kita bahas karena BSDE ini juga turnaround ya. Dibilang turnaround nggak juga, karena sebenarnya pendapatannya dia up and down, tapi Q1-nya kuartal 2023 cukup bagus ya. Mungkin next setelah P1 kita bahas BSDE. Kalau dari profit marginnya kita lihat yang terbesar ya BSDE yang terbesar ya 30%. Tapi P1 juga not bad dengan 23,2 di kuartal terakhirnya dia. Kita bandingkan dengan sisi yang lain lagi adalah dari ROE ya. Dari ROE sebenarnya nggak ada yang terlalu istimewa ya, keempat-empatnya sama, ROA keempat-empatnya sama. Jadi memang perusahaan-perusahaan properti ini punya statistik yang mirip-mirip gitu ya, baik dari profit margin maupun dari ROE dan ROA-nya dia. Nah, yang cukup menarik ya ketika saya bandingkan di sini Pakuwon Jati dengan kompetitornya adalah profitability akhirnya gitu ya, di level net income. Untuk menghasilkan laba bersih 1,5 triliun, Pakuwon Jati itu pegang revenue hanya 5,9 triliun. Kalau kalian lihat di sini ya, revenue yang nggak jauh beda yang dipunyai oleh Summarecon 5,719 triliun ya, 5,7 triliun. Summarecon tuh hanya mampu menghasilkan laba 625 miliar ya. Jauh dibandingkan dengan Pakuwon Jati. Teman-teman harus breakdown lagi kemana sumber uang itu, kemana uang tersebut dibagi-bagi gitu ya, cost dan lain-lainnya. Tapi saya melihat ini langsung di sisi net income-nya. Banyak variabel lain yang harus teman-teman cek ya, karena mungkin menyangkut mengenai utang, mungkin menyangkut mengenai pembayaran land host dan lain sebagainya. Tapi saya ngelihat langsung di high level, jadi saya nggak breakdown jauh di sini. Teman-teman silakan cek lagi kenapa akhirnya laba Summarecon ini net income-nya jauh dibandingkan dengan Pakuwon Jati. Atau mungkin nanti next kita akan bahas satu persatu ya emiten-emiten properti ini. Yang kedua ada Ciputra ya. Ciputra juga revenue-nya itu hampir 2 kali lipat daripada Pakuwon Jati, tetapi net income-nya dia itu hanya selisih 250 miliaran daripada net income-nya Pakuwon Jati. Yang terakhir mungkin yang beda ya BSDE ya, karena BSDE cukup jauh 2 kali lipatnya. Ini imbang ya, artinya revenue-nya 2 kali lipatnya Pakuwon, net income-nya juga 2 kali lipatnya Pakuwon. Jadi ini fair kalau kita ngelihat BSDE dan Pakuwon Jati sekilas kinerjanya mirip gitu ya performanya. Nah, sekarang kita ngomongin prospek nih teman-teman yang terakhir ya. Saya banyak ngelihat berita-berita positif mengenai Pakuwon Jati ya. Salah satunya adalah mengenai ekspansi. Mereka sangat serius untuk menggarap pasar-pasar, saya nyebutnya langsung aja nih, di luar Surabaya dan Jakarta. Karena saya ngelihat
Surabaya dan Jakarta itu udah jadi kayak apa ya, jadi base campnya Pakuwon Jati lah ya, terutama untuk Surabaya. Nah kalau mereka mampu grow untuk main di luar kandang gitu ya, mau untuk ngambil market yang di luar Jakarta dan Surabaya, saya rasa ini jadi salah satu sign yang bagus banget buat Pawon. Dan yang sudah deal adalah di Batam ya. Di Batam itu mereka sudah dapatkan land bank baru di Batam, menyusul di Jawa Tengah. Konon kabarnya Semarang ya. Ini masih isu-isu karena mungkin kalau dirilis belum deal, mereka juga katanya masih belajar. Mudah-mudahan jadi di Semarang, artinya land bank mereka bakal makin besar lagi ya. Mereka juga sudah kasih proposal untuk ikut di IKN gitu ya. Tapi ini tentu saja masih jauh ya, masih studi kelayakan dan lain sebagainya. Dengar-dengar sih yang paling dekat Semarang gitu ya. Nanti kita tunggu lagi kabarnya seperti apa. Dan mereka juga alokasikan capex besar ya. Di 2023 sebesar 2,4 triliun, salah satunya ya 1,5 triliun dipakai untuk pembelian land bank di Batam dan Jawa Tengah. Jadi prospek yang mau saya highlight selanjutnya adalah mengenai recurrent income tadi ya, yang akan semakin besar. Sekarang recurrent income-nya Pawon itu 65% teman-teman ya. 65%, kalian bayangkan kalau 2024-2025 project Bekasi ini bakal jadi seberapa gede recurrent income-nya si Pawon ini. Harapannya sebenarnya nggak usah lebih gede lagi, tetapi penjualan tahunannya juga harus bagus gitu ya. Bukan hanya mengandalkan recurring, tapi penjualan tiap tahunnya bagus. Tetapi dengan adanya recurring income, mereka sudah seperti punya apa ya, guarantee income aja gitu ya, bahwa di tahun depan mereka akan punya pendapatan segitu minimalnya, ditambah dengan net sales yang baru di tahun tersebut. Kedua adalah mengenai pembesaran area ya, area NLA net ini leasing space ya, leasing space di mall akan nambah 13% ya sampai tahun 2027. Kemudian mereka juga akan menambah hotel room. Mereka juga saat ini sudah kasih info yang menarik bahwa 90% space di mall itu sudah penuh ya, masih tinggal sisa sedikit, mungkin ini tinggal space-space yang di ujung-ujung lah ya kalau di mall itu. Jadi sudah padat sekali 94% ya, 43% tenannya ya dari 94% ini punya kontrak panjang-panjang teman-teman ya, sampai tahun 2027 bahkan lebih. Artinya sampai tahun 2027 kapasitas mallnya Pakuwon Jati itu bisa dikatakan penuh terus nih ya, dengan 94% tadi. Lalu land bank, ya land bank ini juga krusial buat emiten-emiten properti, karena kalau land banknya habis, mereka gimana development ke depan? Nah, kalau Pakuwon Jati, mereka sudah state, mereka punya land bank besar dan sanggup ya, land bank tersebut sanggup untuk 10 tahun. 10 tahun ini belum termasuk Batam dan Semarang. Jadi kalau misalkan Batam dan Semarang nambah, pasti akan lebih besar lagi ya. Ini 462 hektar area per annual report 2022. Jadi dalamnya belum ada Batam. Padahal Batam sudah deal ya untuk pembelian tanahnya, dan Semarang masih assessment. Kita sudah sampai di akhir video teman-teman. Jadi sebelum lanjut kita selesaikan video kali ini. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Jangan lupa untuk komen juga kalau masih ada pertanyaan gantung. Boleh kita diskusi bertukar pikiran di kolom komentar. Jadi catatan saya untuk Pakuwon Jati. Pertama, Pakuwon Jati ini ya jelas ya, dia adalah perusahaan properti dengan strong track record development dan diversifikasi produk gitu ya, diversifikasi produk. Kalau ada masukan atau apa ya, satu-satunya hal yang mungkin akan membuat Pakuwon Jati itu lebih lengkap adalah bermain di residensial medium level gitu ya. Ini sebenarnya pasar yang digarap sama Ciputra, tetapi kita ngelihat tadi akhirnya Ciputra tidak punya net income yang sebagus Pakuwon Jati ketika dia banyak bermain di level low to mid residensial ya. Sebaliknya, Pakuwon Jati mereka bermain di medium to high residensial, dan ini memberi perbedaan besar ya di level net income antara keduanya. Di tahun 2022 Pakuwon Jati kinerjanya naik tipis-tipis saja ya, karena memang mereka juga sedang development untuk Super Blok Bekasi. Nanti kita lihat 2024 atau setelah Super Blok Bekasi ini jadi ya beroperasi, bakal seperti apa nih pendapatannya Pakuwon Jati. Saya expect pendapatannya dia bakal naik setidaknya 20-30%, khususnya recurring income-nya akan makin bertambah ya, karena Pakuwon Jati di Bekasi itu saya ngelihat towernya banyak, dan tiap berapa minggu gitu mereka tuh selalu kasih welcome to tenant-tenant mereka yang tenannya bagus-bagus. Jadi mudah-mudahan ini bisa mendongkrak kinerjanya Pakuwon lebih cemerlang lagi ke depan. Nah, sayangnya
saat ini Pakuwon Jati dihargai di fair price teman-teman ya, di fair value-nya. Jadi bukan yang under value banget gitu ya. Banyak investor yang nggak terlalu suka kalau beli saham itu di fair price atau di harga yang lebih tinggi, dan dia lebih suka untuk under value. Nggak apa-apa. Jadi kalian kalau nggak suka dengan beli saham di fair price, boleh di skip juga, nggak ada masalah. Itu preferensinya masing-masing. Tapi buat saya sama dengan banyak investor lain termasuk Warren Buffett ya. Beliau mengatakan bahwa ya membeli saham di harga yang fair untuk perusahaan yang bagus itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena kita punya proyeksi bahwa perusahaan tersebut akan punya revenue, akan punya net income lebih gede lagi di tahun-tahun mendatang gitu. Dan ketika itu terjadi, harganya mungkin sudah nggak di fair price lagi. Harganya sudah di harga yang lebih tinggi, dan di saat itu ya kita tinggal panen gitu ya. Bukan malah kita baru beli saat net income-nya sedang naik-naiknya. Jadi saya bisa mengatakan bahwa Pakuwon Jati ini adalah strong property company yang sekarang ini di harga fair price aja gitu ya. Kemarin-kemarin Pakuwon Jati sempat menyentuh harga 410 kalau nggak salah ya. Itu momen yang bagus banget untuk mulai masuk sebetulnya. Dan sekarang ini sudah mulai naik. Kalau teman-teman mau tunggu, boleh tunggu-tunggu di harga segitu ya, 400 sampai 450. Dengan target saya berapa sih untuk Pakuwon? Cukup tinggi sebenarnya teman-teman. Target saya di Pakuwon Jati itu adalah 800 sampai 900. Tetapi kalau shortnya ya, misalkan dia dapat katalis bagus, ternyata Superblock Bekasi lebih cepat beroperasi, saya rasa sih 700 bisa dicapai gitu ya, bisa dicapai paling nggak di akhir tahun atau awal-awal tahun depan. Cuman karena tahun depan juga ada tahun politik, biasanya pertumbuhan properti di tahun politik agak sedikit melambat gitu ya. Itu mungkin bisa menjadi catatan tersendiri ya, belibet. Jadi biasanya tahun politik banyak orang wait and see khususnya untuk membeli properti. Mudah-mudahan nggak terlalu berpengaruh dengan emiten-emiten yang kita pegang, khususnya di emiten sektor properti. Gimana menurut kalian teman-teman mengenai saham Pakuwon Jati ini? Menarikkah? Atau misalkan kalian ingin sektor properti saham yang lainnya, BSDE, CTRA ataupun SMRA dibahas juga untuk video kita selanjutnya? Boleh tulis di kolom komentar. So, sampai ketemu teman-teman di next video. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan feel free untuk nanya apapun di kolom komentar. See you in the next video guys. God bless you. Bye-bye.